Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah misteri kematian. Cerita kali ini datangnya dari Manavila. Untuk kalian yang penasaran bagaimana kisahnya, mari kita langsung saja mulai ceritanya. Namun untuk kalian yang belum subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Yuk, mari kita langsung saja mulai ceritanya. Sekolah, tempat mencari ilmu dan bertemu teman banyak, seharusnya menjadi tempat kita menemukan kebahagiaan. Kebahagiaan bersama teman-teman, guru-guru, atau orang yang diam-diam kita sukai. Pada faktanya, kenyataan tidak selalu seindah ekspektasi. Sekolah menjadi tempat para murid untuk menyombongkan dan juga mengadu popularitas diri mereka. Jika kuat, kita hidup. Jika lemah, kita mati. Toksik dalam sebuah pertemanan adalah hal yang biasa, apalagi jika dalam pertemanan itu tersisipkan masalah tentang perasaan. Jangan sekali-kali kamu memohon pada sekolah untuk memberimu perlindungan, karena keadilan tidak akan mendekat pada murid yang jauh dari popularitas. Gadis itu selalu menangis. Itu yang ku tahu. Menangis di toilet perempuan yang sudah lama tidak terpakai. Letaknya di ujung lorong lantai 1, menghadap ke lapangan basket, serta posisinya berada di antara lab biologi dan gudang sekolah. Toilet itu sudah usang, sangat kotor. Bahkan baunya lebih busuk dari bau pesing yang biasa kalian hirup di toilet umum. Di dalam toilet itu terdapat 2 kamar mandi yang masing-masing gagang pintunya sudah karatan. Jika kalian membuka atau menutup pintunya, kalian akan mendengar denyitan yang sangat mengganggu pendengaran. Kaca di dalam toilet itu sudah dipenuhi tumpukan debu yang mengering di setiap sudutnya. Kamar mandi favoritnya adalah yang paling ujung, entah apa alasannya. Aku biasa memanggil gadis itu Naomi, murid 12 IPA 6, yang sejak aku pindah ke sekolah ini dia sudah menjadi gadis yang sangat pendiam. Duduknya selalu berada di pojok kiri depan tanpa teman sebangku. Ketika bangku lain memiliki pasangannya, bangku miliknya berdiri sendiri. Aku bertanya kenapa, tetapi nampaknya Naomi sendiri tidak masalah dengan hal itu. Ia tetap fokus pada pelajarannya. Sampai suatu ketika, aku datang terlalu pagi sehingga menjadi orang pertama yang memasuki kelas itu. Biasanya untuk sampai ke bangkuku itu yang berada di baris ketiga urutan kedua dari belakang, aku mengambil jalan setapak kanan antara baris bangku kedua dan ketiga karena jalur itu yang paling dekat dari arah pintu. Tetapi kali ini aku mengambil jalan setapak kiri antara baris bangku ketiga dan keempat, agar bisa melewati bangku Naomi yang berada di baris keempat urutan paling depan. Aku terheran sebab meja dan bangkunya penuh dengan coretan-coretan kata-kata kasar yang ditulis menggunakan spidol. Aku diam terpaku begitu membaca tulisan, "Kau pembunuh." Kini dalam otakku kembali muncul pertanyaan, apa masalahnya Naomi? Kamu sedang apa? Aku terkejut begitu mendengar suara dari belakangku. Aku menoleh dan juga mendapati Naomi sudah berdiri di sana, berdiri dengan wajah dengan ekspresi seperti biasanya. Aku hanya menggeleng sembari tersenyum, lalu ku panglingkan wajahku dan segera berjalan menuju bangkuku. Baru beberapa langkah aku meninggalkan bangkunya, Naomi kembali berbicara sehingga aku menghentikan langkahku. "Jangan ikut campur urusanku. Kamu akan bermasalah dengan mereka." Aku tidak mengerti apa yang dikatakannya. Aku hanya mendengarkannya tanpa menoleh. Selesai dia berbicara, aku kembali melangkah. Keesokan harinya sekolah dipulangkan lebih cepat
karena secara mendadak guru-guru mengadakan rapat bersama kepala sekolah. Siang itu terik sekali. Aku berteduh di lorong lantai 1, menunggu awan setidaknya sedikit menutupi matahari. Aku duduk di bangku depan lab biologi, sembari terdiam menatap lapangan basket yang terlihat gersang. Murid-murid 12 IPA 1 yang biasa bermain basket di lapangan itu sedang tidak terlihat. Lagi pula, manusia mana yang berani menantang teriknya matahari? Hingga beberapa detik kemudian, aku mendengar suara isak tangisan perempuan. Awalnya aku pikir suara itu berasal dari dalam lab. Tetapi seberapapun cermatnya mataku melihat ke sekeliling lab, aku tidak menemukan seorang pun di sana. Aku menajamkan kembali indera pendengaranku. Kemudian ku ikuti suara itu hingga sampailah pada pintu utama toilet perempuan. Perlahan pintu yang sudah usang itu kubuka, suara isak tangis semakin terdengar. Bau pesing yang baunya berkali-kali lipat dari bau pesing di toilet umum itu langsung tercium. Kepalaku pusing, tetapi aku penasaran siapa yang menangis di dalam toilet. Semakin ku pertajam pendengaranku dan mataku langsung tertuju pada kamar mandi di bagian pojok. "Halo, siapa di sana?" tanyaku perlahan. Tiba-tiba suara itu berhenti. Aku memberanikan diri untuk melangkah mendekat pada kamar mandi itu. "Naomi?" Aku melihat Naomi di sana. Matanya merah, wajahnya penuh dengan coretan. Lalu kemudian entah itu lipstik atau spidol, aku tidak sempat memastikannya. "Sudah berapa lama?" tanyaku. Naomi menunjukkan ekspresi tidak paham dengan ucapanku. Aku pun memperjelas ucapanku. "Sudah berapa lama mereka memperlakukanmu begini?" Naomi mengalihkan pandangannya dariku. Matanya menatap langit, seakan ia sedang menerawang ke masa lalu. Kira-kira dari setahun yang lalu, saat temanku mengakhiri hidupnya dan aku disalahkan atas kematiannya. "Kenapa kamu?" "Karena aku orang terakhir bermasalah dengannya." Aku menatap dia lekat-lekat, memberikan tanda bahwa aku meminta penjelasan lebih lanjut. Ia menoleh ke arahku dan menangkap maksud ekspresiku. Sedetik kemudian, ia panglingkan wajahnya dariku, kembali menatap langit. "Namanya Anne. Dia teman pertamaku di sekolah ini. Anne cantik, populer, apalagi di kalangan cowok-cowok. Dari awal kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah, Anne naksir teman SMP-ku. Bima namanya. Kamu tahu kan, nama yang disebut sebagai pemenang Olimpiade Biologi waktu upacara Senin lalu?" "Ya, dia, Amar Pimarkan Sakti." Aku senang berteman dengan Anne. Aku menyayanginya seperti saudaraku sendiri. Aku juga menyukai Bima sejak SMP, tapi saat tahu Anne juga menyukainya, aku mundur. Lagi pula menurutku mereka memang cocok. Sampai setahun yang lalu, Bima menyatakan perasaannya kepadaku. Aku bingung. Jujur aku masih sangat menyukainya, tapi aku nggak bisa mengkhianati Anne. Aku menolak Bima demi persahabatanku dengan Anne. Nggak lama setelah itu, Anne menyatakan perasaannya kepada Bima. Namun Bima menolaknya dan mengaku kalau dia menyukaiku. Mendengar ceritanya, aku mulai sedikit memahami situasi yang terjadi. "Anne marah sama kamu?" tanyaku tanpa menatapnya. Mataku ikut menggerayangi awan-awan di langit yang nampak biru itu. Meski begitu, aku tetap dapat merasakan anggukan kepalanya. Kita berdua menghela nafas secara bersamaan. Sontak kita saling bertatapan dan kemudian kita terkekeh. Siang menjelang sore kala itu, di atap gedung sekolah, di bawah awan-awan yang menghiasi langit biru, pertama kalinya aku melihat Naomi tersenyum. Tetapi tunggu, ekspresinya tidak dapat berbohong. Aku merasakan ada sesuatu yang mengganggunya. Aku pun merasa ada sesuatu yang mengganjal dari ceritanya. Pagi itu tidak seperti biasanya, aku tidak mendapati Naomi berada di bangkunya. Naomi selalu datang pagi dan itu selalu. Apakah kali ini dia telat? Atau dia tidak masuk sekolah? Tapi kenapa?
Di otakku begitu banyak pertanyaan mengenai dirinya. Aku menunggu, namun hingga bel masuk berdering, kegiatan belajar mengajar dimulai. Naomi tidak juga kunjung datang. Apakah dia sakit? Pikirku saat itu. Aku berniat menjenguknya seusai sekolah. Saat itu guru matematika yang berdiri di depan kelas sedang menuliskan beberapa rumus cepat untuk menguasai materi logaritma di papan tulis. Aku sedang mencatatnya saat ponselku bergetar. Bergetar tanpa bunyi karena ketika dalam pelajaran, ponsel selalu ku atur dalam keadaan silent. Aku meraih ponselku yang diam-diam ku letakkan di kolong meja dan sesegera mungkin menyalakan layarnya. Naomi mengirimkan aku satu pesan. Help atau bantu. Hanya itu yang ia kirimkan. Aku tidak mengerti maksudnya, tetapi justru itu yang membuatku semakin mengkhawatirkan dia. Bulan? Iya, kenapa? Aku menoleh ke samping, menatap wajah Putri yang tidak sedang menoleh ke arahku. Pak Gus tadi itu ngeliatin kamu, jangan main HP dulu. Sontak aku langsung meletakkan kembali ponselku dan kembali menghadap ke papan tulis. Benar saja, Pak Gus sudah kembali ke tempat duduknya. Tatapannya yang tajam menggerayangi seisi ruangan kelas. Suasana kelas sangat sunyi. Jelas saja, karena Pak Gus memang terkenal killer. Dia tidak akan segan-segan melempar penghapus papan tulis yang tebal itu ke siapa saja yang mengganggu suasana belajar di kelasnya. Namun tiba-tiba, ada yang jatuh dari atap. Begitu teriak seseorang dari luar dan diikuti oleh suara keributan lain. Beberapa guru dan juga murid dari kelas lain nampak berlari panik keluar kelas, menyusuri tangga untuk sampai ke lantai dasar, dan beberapa hanya memantau dari balkon. Suasana di kelasku berubah dari sunyi menjadi mencekam. Bahkan di saat-saat seperti ini tidak ada yang berani memulai keributan. Kami saling bertanya-tanya itu siapa, namun hanya sekedar berbisik satu sama lain. Beberapa teman yang duduk bersebelahan dengan jendela sesekali mencuri kesempatan untuk mengintip. Tenang-tenang, Pak Gus memukul-mukul papan tulis dengan kencang. Kalian fokus lagi mencatat, teriaknya dengan lantang. Purus berjalan dengan cepat di lorong kelas. Pak Gus yang melihat segera membuka pintu kelas dan memanggilnya. Purus? Aku melihat Purus mendekat ke pintu kelasku. Ada apa, Bu? Tanya Pak Gus. Aku melihat wajah Purus begitu panik, namun jawabannya adalah yang paling membuatku terkejut. Naomi bunuh diri, Pak. Loncat dari atap gedung. Suara Purus terdengar berbisik, tetapi aku masih dapat mendengar jelas apa yang ia katakan. Aku rasa satu kelas juga mampu mendengarnya. Ya pasti. Karena wajah mereka berubah drastis. Wajah-wajah sombong itu berubah menjadi wajah-wajah penuh ketakutan dan kekhawatiran. Tidak terkecuali aku. Kelas Pak Gus saat itu juga dibubarkan. Dia tidak lagi mood mengajar karena keadaan tidak lagi kondusif. Terlebih seorang yang dinyatakan bunuh diri itu adalah murid dari kelas yang sedang ia ajar saat ini. Tidak banyak murid di kelasku yang mau menghampiri lokasi kejadian. Entah mereka tidak peduli pada kematian Naomi atau karena takut, sebab mereka dihantui oleh rasa bersalah dan penyesalan. Putri menemaniku ke lokasi kejadian yang saat itu sudah nampak ramai oleh guru-guru dan murid-murid dari kelas lain. Aku menerobos masuk ke dalam kerumunan sambil menggandeng tangan Putri dan berhenti tepat di depan polis lain. Naomi, genggaman Putri semakin kencang pada lenganku. Aku tahu Putri bukanlah salah satu dari mereka. Dia hanya tidak punya kuasa untuk membela Naomi selama ini. Air mata penyesalan mengalir ke pipinya yang cabi, kemudian semakin deras hingga menetes ke lengan bajuku. Aku mencoba menenangkan dengan mengusap-ngusap pelan punggungnya. Bersama dengan itu, di sudut seberang tempatku dan juga Putri berdiri, aku melihat dia, Amar Bimarkan Sakti. Dia berdiri tegak di sana, menatap jasad Naomi yang terbaring di tanah sebelum akhirnya jasad Naomi diamankan oleh petugas.
Dia tidak menangis atau nampak bersedih. Apa dia tidak lagi menyukai Naomi? Beberapa menit setelah pengamanan jasad Naomi, ia pun melangkah pergi dari tempatnya. Hari itu, aku benar-benar merasa buruk. Sekolah dipulangkan lebih awal. Aku menjadikan itu kesempatan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku pergi ke atap gedung sekolah, menerobos polis lain yang berada di depan pintu masuk atap. Mataku mengelilingi setiap sudut atap dan menemukan 2 minuman kaleng bekas. Anehnya, hanya satu yang kosong, dan satunya masih terisi penuh. Aku sedikit melamun, hingga akhirnya aku mendengar suara gesekan yang entah dari mana asalnya. Aku menoleh, tetapi tidak menemukan siapapun. Juga tidak ada benda apapun yang terjatuh. Aku meraih ponselku dan membuka kembali isi pesan yang dikirimkan oleh Naomi. Help, Faye. Kalau benar dia ingin bunuh diri, kenapa dia meminta tolong padaku? Aneh, mana mungkin seseorang yang sudah bertekad untuk bunuh diri meminta pertolongan? Lagi pula, 2 minuman kaleng ini ada di sini, tandanya ada orang lain. Tapi siapa orang itu? Aku harus cari tahu. Pagi itu, aku sengaja datang lebih awal. Polis lain masih melingkari TKP dan aku melihat beberapa guru serta satpam sekolahku berdiri di sana. Sesamanya di kelas, aku sudah tidak lagi menemukan bangkunya Naomi. Sepertinya pihak sekolah segera menyingkirkannya kemarin. Aku dengar pihak sekolah dicurigai adanya tindak bullying yang menyebabkan korban mengakhiri hidupnya. Sepertinya sekolah terlalu takut dengan kasus itu, sehingga segala sesuatu yang dapat menjadi bukti segera mereka singkirkan. Suasana kelas seketika membuatku sesak. Padahal hanya ada aku seorang. Aku keluar dari kelas menghirup udara pagi sembari bersender pada tembok balkon. Aku dapat melihat TKP itu jelas dari sini dan bangku itu sangat menakutkan. Aku teringat bagaimana wajah Naomi terbentur pada tanah-tanah beraspal itu. Aku menghela nafas panjang. Naomi yang malang. Pandanganku beralih pada sesosok lelaki yang sedang menyusuri lorong sudut kanan di lantai 3. Nampaknya ia sangat terburu-buru menaiki anak tangga, entah ke lantai berapa tujuannya. Bulan, sapa Putri. Hei, sejak kapan kau datang? Belum lama, kamu asik bengong sih. Iya nih, masih nggak nyangka Naomi akan pergi secepat itu. Putri terlihat berpikir sebentar sebelum akhirnya ikut bersender pada tembok balkon. Kalau dipikir-pikir, Naomi dan juga Anne itu sejoli banget ya. Bahkan sampai cara mereka mengakhiri hidupnya pun sama. Aku terkejut mendengar pernyataan Putri. Aku menatapnya tajam. Maksud kamu, waktu itu Anne juga bunuh diri? Putri hanya mengangguk pelan. Enggak cuma itu, waktu itu polisi juga nemuin 2 kaleng minuman di atap gedung sekolah. Hah? Kamu Put? Topik kami terputus begitu seseorang memanggil Putri. Sialan, kamu ngatain aku bangsat, ucapnya tiba-tiba dengan nada marah setengah bercanda. Padahal maksud aku kan banget. Bohong ah. Serius. Lihat deh, huruf E sama S dekat-dekatan gitu bikin typo. Aku mengetiknya lagi buru-buru tahu. Mendengar kalimat Putri, aku seperti disambar geledek. Aku segera membuka pesan dari Naomi dan kembali membacanya. Kenapa aku tidak menyadarinya dari awal? Pantas saja kemarin Naomi mengirim pesan dengan kalimat help V. Huruf V berkaitan dengan B. Maksudnya B, aku, Bulan, atau siapa? 3 hari setelah kejadian itu, aku berangkat lebih pagi dari biasanya. Dan ya, berakhir di dalam kelas sendirian. Ketika asik melamun, tiba-tiba seorang perempuan mengerikan muncul di depanku. Perempuan itu terlihat begitu kumuh dan kotor. Warna bajunya merah dan juga kecoklatan, banyak luka juga di wajahnya. Bau badannya begitu menyengat, seperti tidak mandi berminggu-minggu. Rambut hitam panjang terurai tidak karuan.
Aku ya terlonjak begitu kaget. Perempuan itu menatapku dan tiba-tiba berbisik, "Tolong aku, ungkap kematianku. Tolong ungkap kematianku." Tanpa berbicara sepatah kata pun, aku langsung pergi karena ketakutan. Hahaha. Tawa perempuan itu riang. Tawanya itu seharusnya menjadi tawa manis seorang perempuan. Namun karena penampilannya begitu mengerikan, semuanya menjadi berbeda. Bayang-bayang perempuan itu selalu terngiang. Bahkan saat di rumah pun aku selalu mendengar teriakan minta tolong. Saat di kelas, wajah perempuan itu tiba-tiba muncul di jendela kelas. Dan anehnya hanya aku saja yang melihatnya. Beberapa kali si perempuan itu menampakkan diri di hadapanku, sampai aku akhirnya tahu perempuan itu siapa. Sekolah sudah sepi, sebagian murid-murid sudah kembali ke rumahnya masing-masing, dan sebagian lagi pergi bersama untuk sekedar kumpul sebelum mereka benar-benar pulang ke rumah. Aku punya rencana sendiri. Aku kembali menerobos polis lain dan menghalangi pintu masuk ke atap gedung sekolah. Saat membuka pintu itu, aku mendapatinya di sana. Katakan saja si pembunuh itu. "Hai, kamu anak baru di kelas 12 IPA 3 itu kan?" Pembunuh itu memulai basa-basi. Aku hanya tersenyum, mengiyakan pertanyaannya. Jujur kesal sekali melihat wajahnya yang tanpa dosa itu. "Ada apa ya kamu manggil aku ke sini?" "Gak ada apa-apa, hanya ingin memastikan sesuatu." Aku memasukkan kedua tanganku ke dalam saku jaketku. "Bolehkah aku duduk di sini?" tanyaku sembari tersenyum. Dia mengangguk ragu. Sebetulnya aku ragu kalau Naomi itu bunuh diri. Tapi polisi kan sudah menetapkan itu sebagai kasus bunuh diri. "Kamu meragukan polisi?" "Naomi sempat mengirimkanku pesan, yaitu help. Aneh kan? Seseorang yang mau bunuh diri meminta pertolongan." "Enggak juga sih, mungkin awalnya dia ragu." Aku membalikkan badanku menoleh ke arahnya. "Tapi kamu tahu, ada yang aneh dari pesannya. Di belakangnya kata help itu dia menuliskan huruf V. Kamu ngerti nggak maksud dia apa?" "Entahlah, mungkin dia hanya salah ketik." Aku mengangguk pelan. "Sehari sebelum Naomi meninggal, dia bercerita padaku tentang kamu. Dia dan juga aneh." "Ya, kenapa kamu meninggalkan Naomi di masa-masa sulitnya?" Dia terdiam. Aneh meninggal juga dengan cara yang sama, jatuh dari atap gedung ini dan persis sekali ditemukan 2 kaleng minuman pada saat kejadian. Kenapa kepergian mereka harus sama tragisnya ya? "Cukup, terus terang saja. Kamu mencurigaiku." "Tidak hanya curiga, tapi aku yakin." "Atas dasar apa?" "Bim, terus terang aku melacak informasi tentangmu sepanjang hari ini, terutama saat kematian Aneh. Seseorang melihatmu pergi ke atap gedung sebelum akhirnya Aneh diduga bunuh diri, dan saat semua murid keluar kelas mengambil TKP, Naomi justru tidak ada di sana. Dia bersamamu kan di sini?" Omong-omong, satpam sekolah kita langsung ke atap gedung begitu Aneh terjun dari atas ini. "Tahu dari mana?" "Bahkan seseorang tidak melihatmu di sekitar lokasi. Kamu tidak terlihat dimanapun." Wajah Bima semakin terlihat tegang. "Jelas kamu tahu, karena kamu bersembunyi dan juga Naomi ditemukan di sini untuk mengalihkan perhatian mereka kepadamu. Begitu melihat Naomi, ia akan langsung menjadi tersangka utama, sehingga tidak ada pemeriksaan lebih lanjut di sekitar atap gedung ini. Dia melindungimu. Dia melindungi iblis sepertimu. Kamu membunuh Naomi dengan cara yang sama seperti yang kamu lakukan kepada Aneh. 2 kaleng minuman yang ditemukan seharusnya jadi bukti yang sangat kuat kalau korban tidak sendiri di sini. Aku sudah tanya pada ibu kantin, kamu membeli 2 minuman kaleng yang sama seperti yang ditemukan di sini saat kejadian. Aku benar kan?" Iblis itu menghela nafas panjang. Tangannya yang sedari tadi mengepal kembali lemas. "Aneh mengancamku. Jika aku tidak mau menjadi pacarnya, dia akan melaporkan ke sekolah kalau aku seorang pemabuk dan suka bermain wanita di klub. Dia juga mengancam akan mengadukan itu pada Naomi."
Dia mempermainkanku. Aku dikuasai amarahku dan melemparkan batu bata ke arahnya. Sedetik kemudian dia terjatuh. Darah sudah mengucur dari kepalanya. Aku benar-benar takut. Jadi ya aku lempar dia ke bawah seakan-akan dia bunuh diri. Sialnya Naomi menyadari hal itu dan segera datang ke sini. Bodoh sekali dia mengorbankan dirinya untukku, ucap Bima. Sesekali ia mengusap air matanya. Naomi dilepaskan dan dinyatakan tidak bersalah. Meski begitu tidak ada murid yang percaya padanya. Mereka mengira kalau Naomi membayar biaya hukum untuk membebaskannya. Kehidupan yang dijalani Naomi pahit karenaku. Aku merasa tidak pantas untuk berteman lagi dengannya. Tapi 2 hari lalu dia mengajakku bertemu di sini. Dia memaksaku untuk mengakui perbuatanku. Aku kesal. Aku berusaha melupakan itu, tapi kenapa dia tidak bisa melupakannya? Dia seperti kerasukan aneh. Dia mengancam aku akan buka mulut pada pihak sekolah. Aku tidak tahu kenapa setiap aku kesal selalu ada batu bata di sebelahku. Aku benar-benar buta hari itu. Kejadian yang ingin kulupakan justru kuulang kembali. Aku benar-benar terdiam. Mendengar pengakuannya, arangan penyesalannya, teriakan rasa takutnya membuatku terpaku. Kau bodoh sekali, Naomi. Mencintai laki-laki pengecut seperti Bima. Kamu bodoh. Tetap melindunginya sampai akhir hidupmu. Kamu bahkan tidak menceritakan yang sebenarnya padaku hari itu. Menyerahlah, kataku. Maksud kamu, serahkan dirimu pada pihak yang berwajib. Dasar idiot. Kamu pikir aku akan melakukannya? Entahlah. Atau aku yang akan melakukannya. Kamu tidak punya bukti. Tadinya, tapi sekarang aku punya. Aku mengeluarkan tape recorder mini dari saku jaketku. Bima tidak lagi bisa berkutik. Dia jatuh berlutut di hadapanku dan menangis dengan kencang. Air mata kebodohan mengalir dengan derasnya. Hari itu juga polisi datang memenuhi panggilanku. Amar Bimarkan Sakti, siswa yang terkenal pandai dari kelas 12 IPA 1. Kini hanyalah seorang pecundang yang terjebak dalam amarah dan ketakutannya. Dirinya diamankan polisi setempat. Aku juga sebagai saksi pengakuan dan pelapor. Sesamanya di sekolah pagi itu, aku langsung mengeluarkan buku dan pulpenku. Sialnya, aku terlalu lelah kemarin, sehingga aku tidak sempat mengerjakan tugas yang diberikan Pak Gus. Bulan sayang, seseorang mengagetkanku. Ah, Putri. Haha, kerjain, ucapnya sembari duduk di sampingku. Aku udah dengar tentang Bima. Mendengar itu aku melirik ke arahnya sebentar dan kembali menatap angka-angka pada buku itu. Lan, aku terkejut. Temanku yang cerdas ini rupanya lebih cerdas dari yang aku bayangkan. Gimana kamu bisa mencurigai Bima? Aku meletakkan pensilku di atas buku, mataku kini menatap Putri. Soal itu, waktu kamu membicarakan soal tipe kemarin, aku jadi mengerti isi pesan Naomi. Dia memang meminta pertolongan saat Bima mencoba membunuhnya. Dia sempat mengetik kata help, tapi tidak sempat mengetik kata Bima. Kita bisa melakukan kesalahan mengetik saat sedang terburu-buru kan? V adalah huruf yang sering disalahgunakan orang ketika ingin mengetik huruf B. Begitulah. Wah, bravo. Goda Putri. Matanya berbinar terkagum-kagum. Aku pun memintanya untuk berhenti menggodaku terus. Aku tidak sehebat yang dia pikirkan. Kalau saja Naomi tidak menceritakan masalahnya, aku tidak akan pernah mencurigai Bima. Naomi, aneh. Semoga kalian bahagia di sana. Tanpa aku sadari ternyata mereka berdua ada di dekatku dan tersenyum hangat kepadaku. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton dan juga mendengarkan cerita kali ini. Untuk kalian yang memiliki pengalaman horor atau cerita hasil karya kalian seperti ini, kalian bisa kirimkan ke alamat email kami yang nantinya akan ditulis dan disusun rapi oleh Mbak Nafila seperti ini ya teman-teman. Lalu saya bacakan di sini. Dan kalian dapat mengambil hal-hal positif yang terdapat dalam cerita kali ini. Dan mungkin ada banyak hal negatifnya juga, tapi
Kita bisa ambil pelajaran yang positif saja, yang baik-baik kita ambil, yang buruk kita buang jauh-jauh. Jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ya ke depannya teman-teman. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.